Halo teman-teman semua, selamat datang di videoku kali ini. Perkenalkan, nama aku Isnina Hani Hamidah, absen 18 kelas 11 IPS 4. Di videoku kali ini aku mau jelasin pada kalian nih, apa aja peninggalan Belanda yang ada di Balai Kota Surakarta. Simak terus videonya sampai selesai. Di kota Solo memang gak pernah ada habisnya jika berbicara mengenai wisata. Mulai dari wisata kuliner, wisata budaya, hingga wisata sejarah. Kota Solo selalu punya spot menarik yang sayang sekali untuk dilewatkan. Tempat-tempat wisata seperti Keraton Kasunanan, Surakarta Hadiningrat, Pura Mangkunegaran, Kampung Batik Kauman, Kampung Batik Laweyan, Museum Keris, Taman Balai Kambang, dan masih banyak lainnya. Namun, ternyata ada destinasi wisata unik di kota Solo yang belum banyak orang ketahui. Berada di sekitar kawasan Balai Kota Surakarta, tepatnya di sudut kantor Wali Kota Surakarta. Di bawah gedung Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, terdapat bangker kuno yang merupakan peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena bangker ini merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda, ada juga yang menyebut bangunan ini dengan nama Bangker Kuno Peninggalan Belanda. Usia bangker Balai Kota Surakarta diperkirakan sudah mencapai 100 tahun lebih, namun sudah cukup lama tertimbun. Bangker Balai Kota Surakarta kemudian baru ditemukan pada tahun 2012. Pemerintah Kota Solo kemudian merestorasi bangker tersebut dan kemudian dibuka untuk umum. Proses restorasi itu memakan biaya mencapai 747,8 juta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim arkeolog asal Yogyakarta, bangker Balai Kota Surakarta kemungkinan dibangun pada tahun 1800-an. Struktur dan ciri bangunan yang dimiliki bangker Balai Kota Surakarta juga menandakan bahwa bangunan itu dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tim arkeolog tersebut juga memperkirakan bahwa bangker Balai Kota Surakarta dulunya digunakan untuk menyimpan uang milik Bank Belanda yang kini menjadi Bank Indonesia Perwakilan Solo. Hal ini mengingat bahwa kompleks Balai Kota Surakarta dulunya merupakan kantor residen saat masa penjajahan Belanda. Saat itu, residen tinggal di Benteng Vastenburg yang berada di depan Balai Kota Surakarta, sehingga besar kemungkinan bangker ini dulunya merupakan tempat bersembunyi ketika ada gangguan keamanan atau serangan musuh. Seorang sejarawan dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Susanto, memperkirakan bangker Balai Kota Surakarta sudah ada sejak 1941, di mana pada saat itu Belanda dan Jepang sedang memperebutkan Indonesia. Menurut Susanto, bangker Balai Kota Surakarta ini dibangun oleh Belanda yang saat itu sedang berkonflik dengan Jepang. Lebih lanjut, bangker Balai Kota Surakarta menurut Susanto berfungsi sebagai tempat bersembunyi dari serangan udara yang dilakukan oleh Jepang. Karena fungsi bangker tersebut sebagai tempat pertahanan, maka dulunya bangker Balai Kota Surakarta menurut Susanto berada di bawah pengelolaan Dinas Perlindungan Udara Belanda. Bangunan serupa juga tidak hanya di Surakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain seperti Yogyakarta. Lebih lanjut,
Susanto mengatakan bahwa bunker merupakan bangunan wajib bagi Belanda untuk bertahan dari serangan musuh. Bahkan, simulasi memanfaatkan bunker sudah diajarkan sejak dini sebagai pelajar saat itu. Mujio Yuwono Saputro mengatakan bahwa ketika ia masih anak-anak, bunker Balai Kota Surakarta kerap dijadikan tempat latihan tentara Jepang setelah berhasil merebut kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda. Seperti yang sudah disinggungkan di atas, sejak ditemukan pada 2012, bunker Balai Kota Surakarta saat ini ada di bawah pengelolaan pemerintah Kota Surakarta, tepatnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Surakarta. Bunker Balai Kota Surakarta sudah direstorasi pada 2017. Sejak saat itu, bunker Balai Kota Surakarta dibuka untuk umum sebagai sebuah tempat wisata baru di Kota Surakarta. Meski begitu, rembasan air belum bisa diselesaikan 100%. Bunker yang berlokasi di pojok utara kompleks Balai Kota Surakarta ini memiliki atap bangunan yang menyembul dan melengkung di atas tanah. Ada tangga yang menurun menuju pintu masuk di dua sisinya. Ukuran di dalam bunker sekitar 15 meter dengan lebar 7 meter. Ruangan tersebut tersekat menjadi dua dan mirip lorong. Ada juga ventilasi lubang udara yang ada di atap bunker. Ketebalan dinding pemisah ini mencapai sekitar 50 cm. Total bunker Balai Kota Surakarta menempati areal seluas 16 kali 24 meter. Masing-masing lorong memiliki tinggi sekitar 2,25 meter dan lebar 2 meter. Masing-masing lorong itu tersambung dengan anak tangga yang berfungsi sebagai jalan masuk maupun keluar. Ketebalan temboknya mencapai 50 cm, sehingga meski sudah tua, namun bangunan itu masih tetap kokoh. Sejak direstorasi, ada beberapa fasilitas yang sudah ditambahkan pada bunker Balai Kota Surakarta. Di antaranya, pagar kaca yang mengelilingi bunker, serta sejumlah lampu LED di tangga maupun sepanjang lorong bunker sebagai penerang. Terlihat air yang menggenang sudah berlumut, dan ada beberapa sampah serta jentik-jentik di dalamnya. Berdasarkan penelitian, belum ada petugas keamanan yang dikerahkan secara khusus untuk menjaga bunker Balai Kota Surakarta tersebut. Selain itu, kondisi bunker juga terlihat kurang terawat dengan adanya genangan air berlumut di sekitar bunker dengan kedalaman kurang lebih 20 cm. Di bagian atap bunker juga terdapat cukup banyak putung rokok berserakan. Sedangkan di dalamnya ada beberapa benda seperti potongan kayu dan papan yang terletak tidak terurus. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah!